Presentasikan hasil diskusi kami dengan judul prediksi hasil panen berdasarkan faktor iklim menggunakan artificial natural network. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Amanda Putri Aulia dengan NIM 2023 32080. Saya sendiri di Vendran Tangkelo dengan NIM 2023 32161. Selanjutnya ada Fahira Sinda dengan NIM 2023 32020 dan yang terakhir ada Naila Hafsar Rinanti dengan NIM 2023 32145. Kita masuk pada latar belakang yang dimana perubahan iklim global berdampak besar pada sektor pertanian, membuat hasil panen sulit diprediksi karena variasi suhu, curah hujan, dan cuaca ekstrim. Metode konvensional sering gagal menangkap pola kompleks data iklim. Untuk itu, teknologi seperti deep learning dengan artificial natural network dapat digunakan untuk menganalisis data histori dalam jumlah besar dan menganalisis prediksi hasil panen yang lebih akurat. Identifikasi masalah. Permasalahan utama penelitian ini adalah rendahnya akurasi prediksi hasil panen akibat faktor iklim yang dinamis dan kompleks. Metode statistik sederhana tidak mampu menangkap hubungan nonlinear antara variabel iklim dan hasil panen, sehingga menimbulkan risiko kesalahan dalam perencanaan produksi, distribusi, dan kebijakan. Kondisi ini menegaskan perlunya sistem prediksi berbasis kecerdasan buatan yang mampu mempelajari pola data secara mendalam untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Penelitian ini terkait dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs 2, Zero Hunger, dan SDG 13, Climate Action, dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence, sistem prediksi hasil panen diharapkan dapat meningkatkan ketepatan perencanaan pangan serta mendukung upaya menghadapi tantangan perubahan iklim. Selanjutnya, dataset penelitian. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset produksi pertanian global yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi sebanyak 20.566 baris data yang mencerminkan kondisi produksi pertanian di berbagai wilayah. Data yang digunakan mencakup informasi historis yang digunakan sebagai data dalam proses penelitian model artificial neural network. Dataset ini dipilih karena memiliki jumlah data yang besar dan variasi yang cukup untuk membangun model prediksi berbasis deep learning. Selanjutnya ada eksplorasi dataset. Pada tahap eksplorasi dataset, dilakukan analisis awal untuk memahami karakteristik dataset, seperti struktur data, tipe fitur, serta distribusi nilai. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal data sebelum digunakan dalam pemodelan. Eksplorasi dataset menjadi tahap penting karena hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menentukan teknik preprocessing dan arsitektur model yang akan diterapkan. Selanjutnya untuk tahap preprocessing data. Jadi sebelum data digunakan dalam pelatihan model, kita melakukan proses preprocessing terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas datanya. Pada tahapan ini bertujuan agar data dapat diproses secara optimal oleh artificial neural network. Pada tahap preprocessing ini meliputi pembersihan data, pengubahan data kategorikal menjadi numerik, dan kita menggunakan label encoding, lalu melakukan normalisasi data dengan standar scalar, serta melakukan pembagian data menjadi data latih dan juga data uji. Selanjutnya untuk arsitektur modelnya sendiri,
Model yang kita gunakan adalah model Artificial Neural Network atau ANN dengan arsitektur multi-layer. Model ini dirancang untuk mampu menangkap hubungan nonlinear antara faktor iklim dan juga hasil panen. Arsitektur model ini terdiri dari input layer, 3 hidden layer dengan jumlah neuron bertingkat, serta output layer yang menghasilkan nilai prediksi hasil panen. Fungsi aktivasi ReLU digunakan untuk meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari pola data. Selanjutnya yaitu ada proses training dan evaluasi. Proses training dan evaluasi ini dilakukan menggunakan framework TensorFlow dengan optimizer Adam. Model dilatih secara beberapa epoch hingga mencapai nilai loss yang stabil. Selama proses training, dilakukan pemantauan terhadap training loss dan validation loss untuk memastikan model tidak mengalami overfitting. Evaluasi model dilakukan menggunakan root dan mean square root error atau RMSE sebagai metrik utama untuk menilai tingkat kesalahan prediksi. Selanjutnya yaitu ada di hasil penelitian. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model Artificial Neural Network mampu mempelajari pola hubungan antara faktor iklim dan berhasil panen yang cukup baik. Model dengan 3 hidden layer memberikan performa yang baik dibandingkan konfigurasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan deep learning efektif digunakan dalam permasalahan prediksi pada hasil panen yang bersifat kompleks. Jadi kesimpulan yang kita dapat berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Artificial Neural Network mampu digunakan sebagai metode prediksi hasil panen berbasis faktor iklim. Model yang dikembangkan mampu menangkap pola nonlinear dan memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembang sistem pendukung keputusan di sektor pertanian berbasis kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan. Baik, yang pertama yaitu ada memasukkan dataset atau meload data. Di sini perintahnya itu ada di import pandas SPD. Dan kedua yaitu ada untuk membaca datasetnya yaitu menggunakan PD read CSV. Baris ini menggunakan library untuk membaca file itu dengan CSV, data mentah diubah menjadi data format tabel digital yang disebut data frame. Tanpa langkah ini, kode tidak punya bahan untuk dipelajari. Dan yang kedua yaitu ada di DF drop columns index dan flag code. Itu bertujuan untuk pembersihan data awal atau data cleaning. Dalam dataset sering ada kolom sampah atau yang tidak relevan. Di bagian indeks hanya nomor urut, tidak ada hubungannya dengan hasil panen. Dan pada kolom ini biasanya berisi kode keterangan seperti catatan atau dataset yang kosong. Selanjutnya yaitu ada di bagian seleksi fitur. Yang DF value, DF drop columns.
dalam dunia machine learning, data harus dipisahkan mana yang soal dan mana kunci jawaban. Semua faktor berisi seperti lokasi, tanaman, dan tahun. Dan pada angka hasil panen yang kita ingin pada prediksi nantinya. Dan di bagian from SQLrun processing import label encoder itu seperti location isinya yang seperti aus IDN atau USA itu tuh memberikan nomor absen pada setiap teks. Dan di kode ini menggunakan perulangan atau looping agar semua kolom berisi teks otomatis berubah menjadi angka dalam satu kali jalan. Dan di bagian pembagian data yang train test split kita Selanjutnya ke bagian ke split dan normalisasi. Jadi setelah data di cleaning tadi dan telah siap, kita membaginya menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80 banding 20. Dan data itu kemudian dinormalisasi lagi supaya semua fitur berada pada skala yang sama. Karena ini penting untuk performa model tersebut. Dan sebelum kita menggunakan deep learning, kita membuat model pembanding menggunakan random forest. Tujuannya agar kita bisa melihat apakah model neural network ini benar-benar memberikan peningkatan performa. Dan hasil dari prediksi nantinya diukur dengan menggunakan RMASI, di mana jika semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik modelnya. Dan di sini ada nilai dari RMASI si random forest-nya atau baseline dari machine learning-nya. Mungkin bisa dilanjutkan ke rancang model ANN. Setelah pembagian data dan model pembanding, selanjutnya pembuatan dan training model ANN. Di tahap ini, kami membangun model artificial neural network. Model terdiri dari beberapa layer, 2 hidden layer dengan aktivasi ReLU untuk mempelajari pola kompleks, dan 1 output layer untuk menghasilkan nilai prediksi. Model dikompilasi menggunakan optimize Adam dan fungsi loss MSE. Selanjutnya, model dilatih selama beberapa epoch sambil memantau performa data validasi untuk mencegah overfitting. Setelah training selesai, kami evaluasi performanya pada data uji menggunakan RMSE dan membandingkan dengan random forest. Selanjutnya kita masuk pada eksperimen dan perbandingan model, yang dimana itu untuk meningkatkan performa model, kami melakukan beberapa eksperimen. Eksperimen pertama yaitu mengubah learning rate untuk melihat pengaruh kecepatan belajar model. Yang kedua, kami membuat eksperimen menambah jumlah layer agar model bisa menangkap pola yang lebih kompleks. Dan eksperimen yang ketiga, yaitu mengubah batch size untuk melihat pengaruhnya terhadap stabilitas training. Semua hasil kemudian dibandingkan menggunakan RMSE sehingga kami bisa menentukan konfigurasi model terbaik.
Dari seluruh proses ini, kami bisa melihat bagaimana data diproses dari tahap mentah hingga menjadi model. Prediksi berbasis deep learning. Eksperimen yang dilakukan membantu kami menemukan konfigurasi model yang paling optimal untuk memprediksi data produksi tanaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.